Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya Zakia Ahmad Hanifah dari Prodi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010801017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan saya mengenai teman di situ ada self development dan personal leadership. Kesuksesan memimpin suatu organisasi atau masyarakat itu tidak dapat terjadi begitu saja teman-teman, tanpa memiliki kemampuan dan memimpin diri sendiri atau bisa disebut self leadership. Nah, di sini ada sebuah ungkapan mengenai yang mengatakan Anda tidak akan mampu memimpin orang lain jika Anda tidak mampu memimpin diri Anda sendiri. Nah, pada bagian ini juga akan dikemukakan beberapa hal tentang bagaimana sih Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dalam self leadership. Selain itu kita akan mengkaji bagaimana sih Nabi Muhammad SAW telah mengalami berbagai kesulitan di masa kecilnya, namun beliau juga mampu mengatasinya dengan penuh kesabaran dan melewati masa remajanya dengan predikat al-amin dan membentukkan self leadership di waktu kecil hingga dewasa. Di sini ada sedikit cerita Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan dalam keadaan yatim, sedih sekali kan? Untuk mendapatkan pendidikan bahasa yang fasih dan terbebas dari debu metropolis Mekah. Aminah saat itu menitipkannya untuk disusui kepada Halimah dari klan Bani Sa'ad. Menurut Halimah, pertumbuhan Muhammad SAW tidak seperti anak-anak lainnya, teman-teman. Sebelum beliau mencapai 9 bulan ini, Nabi Muhammad SAW sudah berbicara dengan baik dan jelas, teman-teman. Keren gak sih? Nabi ini juga telah menjauhi segala yang kotor. Ia juga tidak suka menangis kecuali apabila dibiarkan telanjang sampai dilihat orang. Sejak kecil juga beliau itu terbiasa menyendiri dan juga merenung. Kebiasaannya ini tuh berubah hingga dewasa. Ia tidak begitu suka pada keramaian. Ia juga tuh senang membantu orang lain, baik dari kalangan keluarganya ataupun kalangan teman sebayanya. Nah, beberapa sumber juga menyebutkan pada umur 2 tahun ini Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya karena terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, yakni ketika ia didatangi oleh 2 orang malaikat. Masya Allah. Tarbiyah ataupun pendidikan kepemimpinan Rasulullah SAW dimulai ketika beliau diasuh oleh kakeknya sendiri yang bernama Abdul Muthalib. Ketika itu Abdul Muthalib sudah mendekati usia 20 tahun. Nah, Nabi Muhammad SAW ini ia juga dikenal sebagai pemuda yang jujur dan tangguh memegang janji. Beliau ini sering mengorbankan kepentingan sendiri hanya untuk mendapatkan suatu janji. Tidak mengherankan teman-teman jika semua penulis sejarah tuh mengatakan bahwa Nabi itu telah mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang sangat terpercaya. Nah, lalu pentingnya dari self leadership ini, kemampuan diri sendiri self leadership ini adalah beberapa kali kesempatan Nabi mengingatkan tentang perlunya kompetensi penguasaan terhadap diri sendiri, yang artinya peperangan yang lebih besar ini adalah melawan diri sendiri. Self leadership ini pada intinya adalah kemampuan diri pada mengendalikan hawa nafsu. Seorang bijak berkata, setiap musuh yang Anda perlakukan dengan sopan akan menjadi kawan, kecuali nafsu Anda sendiri. Semakin lunak Anda padanya, ia akan menjadi semakin melawan. Jadi, kalau Anda sudah dikuasai nafsu itu, maka tidak ada yang dapat mengendalikannya selain diri kita sendiri, teman-teman. Nah, inilah kemampuan kita terhadap diri sendiri. Self leadership ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah SAW, teman-teman. Beliau bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jika semua orang dalam suatu organisasi ini berhasil memimpin diri mereka sendiri, maka organisasi itu juga akan berhasil dengan sendirinya, meskipun tanpa diawasi dengan secara ketat oleh para pemimpin strukturalnya. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang hebat itu bukan yang paling cepat serangannya, melainkan orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya ketika sedang marah. Nah, lalu ada juga self leadership dan self discipline. Self leadership merupakan dasar dari segala bentuk kepemimpinan. Self leadership ini berarti juga self discipline atau menegakkan disiplin atas diri pribadi. Merupakan aktivitas yang paling berat karena berkaitan dengan diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain, ya teman-teman. Lalu hubungan self leadership dan organizational leadership. Memimpin diri sendiri berarti mengembangkan kemampuan dan proses untuk mengalami tingkat pengenalan diri atau bisa disebut juga self identity yang lebih tinggi. Suatu sintesa antara kecerdasan intelektual, intuitif, dan emosi. Hal ini akan memungkinkan seorang untuk mampu mengolah hubungannya dengan orang lain. Lalu ada juga self leadership dan stress management. Salah satu manfaat dari self leadership ini yang efektif adalah munculnya keberanian atau courage dalam arti luas, yang berarti berani untuk memiliki mimpi yang besar, big dreams, yang berani untuk melangkah dan berani untuk menghadapi segala risiko yang akan menghadang.
banyak eksekutif yang percaya bahwa stress is beautiful. Jadi dari itu mereka mengatakan bahwa seharusnya tidak boleh puas dengan kinerja yang telah kita raih, karena kepuasan akan memperlemah semangat untuk melakukan yang lebih baik lagi. Lalu di sini ada 3 hukum dasar tentang bagaimana sih seseorang mau melakukan sesuatu. Yang pertama itu ada seseorang baru akan mengerjakan sesuatu ketika suka dan senang. Ketika suka dan senang melakukan pekerjaan itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada orang yang mungkin akan melakukan sesuatu ini karena terpaksa nih, atau takut dengan suatu ancaman. Lalu yang terakhir itu ada seorang yang akan melakukan sesuatu itu karena sudah menjadi kewajibannya nih, namun dia kehilangan semangat untuk melakukannya. Lalu ada juga di sini sikap seseorang dalam melakukan sesuatu itu, teman. Leadership ini adalah bagaimana sih seseorang mempunyai kebiasaan proaktif dan reaktif. Kenyataannya kebanyakan kita bersifat reaktif. Kenapa sih kayak gitu? Karena kita biasanya mengidentifikasi diri kita dengan tubuh, pikiran, emosi yang sebenarnya sangat sempit dan disebut sebagai identitas ego. Tahapan pengelolaan kinerja diri atau bisa juga disebut self-performance, teman-teman. Leadership adalah suatu cara berpikir, way of thinking, merasakan, dan memfungsikan sebuah cara hidup dan cara menjadi yang transformatif. Nah, kita bisa memulai dari diri sendiri. Kepemimpinan ini sudah seharusnya dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ibadah di nafsi, mulailah dari diri sendiri. Lalu kepemimpinan dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu diri sendiri. Seorang tidak akan dapat memimpin orang lain dengan baik apabila tidak berhasil memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan di bagian pertama tadi, seseorang itu gak akan bisa memimpin orang lain dengan baik selain dia itu bisa memimpin dirinya sendiri dengan baik juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu ini dapat kalian pahami dan kita sama-sama belajar. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.